Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharuddin Hamid dengan NIM 221524018 dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai API testing menggunakan tools Postman. Jadi, pertama-tama pengertian API itu sendiri. API atau Application Program Interface merupakan lapisan perantara dalam software sistem yang bertanggung jawab terhadap data communication antara the data source dan the graphical user interface atau GUI yang dilihat oleh user. API adalah business layer dari software yang membuat koneksi antara presentation layer dan data layer. Selanjutnya, dari API itu sendiri terdapat REST API atau RESTful API adalah jenis arsitektur API yang menggunakan HTTP request untuk mengakses dan menggunakan data, memanipulasi data menggunakan request get, put, post, dan delete, yang berarti membaca, memperbaharui, membuat baru, dan menghapus resource atau data yang diinginkan. Lalu selanjutnya, yang sudah disebutkan tadi, HTTP method pada API itu yang pertama ada get. HTTP get method digunakan untuk read atau retrieve sebuah representasi dari resource. Tujuannya untuk mengambil atau mendapatkan informasi dari server melalui URL yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada post. HTTP post method digunakan untuk create new resource. Tujuannya untuk mengirimkan data ke server seperti upload file atau transfer data, atau menambahkan baris data baru ke tabel backend dari input web form. Lalu yang kedua ada put. Yang ketiga ada put. HTTP put method digunakan untuk update capability put ke resource URL yang diketahui dengan request body berisi newly update representasi dari original resource gitu. Jadi kita akan melakukan perubahan terhadap original resource gitu. Lalu yang terakhir ada delete. HTTP delete method digunakan untuk menghapus data sesuai dengan parameter yang didefinisikan pada URL atau endpoint. Lalu selanjutnya, apa sih API testing itu? API testing pada dasarnya menggunakan black box testing dengan fokus pengujian terhadap final output dari sistem under test. Pengujian dilakukan ketika API telah selesai dibangun dan siap berinteraksi dengan user interface. Tujuan API testing untuk menguji business logic layer dari sistem arsitektur dan dilakukan oleh tim QA dengan menjalankan setiap API di atas bangunan tertentu dengan tujuan untuk melayani tujuan tertentu gitu. Lalu selanjutnya, tujuan API testing sendiri yang pertama ada menguji business layer. Untuk menguji business layer, logic layer dari sistem arsitektur dan dilakukan oleh tim QA dengan menjalankan setiap API di atas bangunan tertentu dengan tujuan untuk melayani tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada unit testing. API testing termasuk pengujian unit dari sebuah sistem dengan fokus kepada fungsionalitas modul tertentu, karena kinerja API dapat terisolasi dari bagian sistem lain. Lalu selanjutnya, manfaat dari API testing yang pertama dapat mulai menguji sebelum front-end siap dan memperbaiki bug yang terkait dengan logika dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, dapat menemukan bug yang dapat merusak produk lain dan proses bisnis jika API Anda bersifat publik. Yang ketiga, dapat meningkatkan cakupan pengujian dan akurasinya. Dan yang keempat, dapat menjalankan pengujian regresi untuk memastikan bahwa perubahan terbaru tidak merusak API Anda dan sistem yang menggunakannya. Lalu selanjutnya ada tools API testing. Di sini kami menggunakan Postman. Postman adalah platform API yang digunakan untuk membangun dan menggunakan API. Postman menyederhanakan setiap langkah dari siklus API dan
mempermudah kolaborasi sehingga dapat create API yang lebih baik dan lebih cepat performanya. Sebagai QA, kita menggunakan Postman untuk memvalidasi dan memverifikasi respon API. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Di sini kami akan mencoba melakukan API testing pada RESTful Booker itu. Nah, di sini merupakan API documentation dari RESTful Booker. Nah, di dalam RESTful Booker ini terdapat 8 request gitu. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kami fokus pada bagian bookingnya saja, yaitu terdapat 6 buah request. Nah, dari 6 buah request ini kita dibagi menjadi 3 orang sehingga satu orang mendapatkan 2 buah request atau 2 buah endpoint. Nah, untuk saya sendiri mendapatkan get booking dan juga update booking gitu. Nah, dari API documentation RESTful Booker ini kami melakukan perubahan gitu dalam versi kami sendiri dengan menggunakan Postman. Dan di sini dapat dilihat kita sudah membuat API documentation versi kami, akan tetapi data-datanya kami full mengikuti dari API documentation RESTful Booker yang original gitu. Nah, di sini untuk yang saya buat pertama ada get booking. Di sini juga terdapat endpointnya dan request untuk mendapatkan data booking berdasarkan ID booking yang diberikan. Jadi pada endpoint tersebut terdapat parameter ataupun variabel. Nah, ketika variabel atau ID itu ada di dalam database, maka API akan melakukan respons dengan status sukses oke gitu, dan mengembalikan respon body. Tuh. Dan di sini terdapat example atau contoh requestnya dan juga ada contoh respon dari API-nya. Lalu yang kedua di sini saya membuat update booking. Di sini terdapat endpoint-nya dan request ini untuk melakukan perubahan pada pemesanan berdasarkan ID pemesanan. Untuk melakukan request ini diperlukan request body gitu. Dan di sini saya menggunakan datanya dari RESTful Booker API documentation. Lalu ketika proses update ini berhasil, maka akan mengembalikan respons gitu, respons sukses, dan juga akan menampilkan respons body gitu. Nah, untuk melakukan update ini memerlukan yang namanya autentikasi atau authorization. Di sini saya menggunakan cookie. Sebenarnya pada RESTful Booker ini sendiri terdapat 2 buah authorization gitu. Yang pertama dengan menggunakan cookie, yang kedua menggunakan basic authorization. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan cookie saja gitu. Dan ini contoh requestnya, dan ini merupakan contoh dari respon hasil dari put update booking gitu, respon dari API-nya. Baik, dari kedua buah request itu saya sudah membuat matriks pengujian dan juga test case design gitu. Mungkin sini saya akan memperlihatkan satu saja. Ini merupakan matriks pengujian yang sudah saya buat untuk update booking gitu. Di sini saya pertama mendefinisikan kelas level pertama gitu. Lalu dari level pertama saya breakdown menjadi level kedua, dan juga saya breakdown kembali dengan kombinasi data gitu.
Dan dari matriks pengujian ini didapatkan test case gitu, test case design yang akan digunakan pada pengujian API testing itu. Nah, selanjutnya untuk mengeksekusinya di sini saya akan mengeksekusi dari test case yang dibuat oleh Mutiara gitu, yang dimana terdapat get booking ID dan juga partial update booking gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pada request partial update booking. Nah, di sini Mutiara sudah membuat beberapa test case. Di sini saya akan mengambil 2 buah test case saja, yaitu test case ke-40 dan juga test case 41. Itu. Lalu sebelum itu kita pindah ke Postman terlebih dahulu. Tools yang akan kita gunakan. Di sini saya membuat workspace yang dimana kita melakukan kolaboratif gitu, agar memudahkan kita untuk mengerjakan bersama-sama. Lalu di sini membuat collection RESTful Booker dan juga dalam collection tersebut membuat folder-folder baru gitu. Dan di sini sudah dibuat endpoint-endpointnya, dan di sini saya akan mencoba di partial update booking. Nah, untuk test case yang pertama yaitu menguji API ketika tidak mempunyai authorization. Jadi di sini kita belum membuatkan token gitu. Nah, di sini menggunakan endpoint RESTful Booker Hero App dengan ID 1861 dan juga dengan test datanya dengan first name James dan juga last name Brown. Lalu kita kembali ke Postman. Lalu di sini kita ganti request body-nya, dan di sini untuk authorization-nya masih kosong, jadi kita belum menambahkan authorization. Lalu di sini langsung kita send saja. Dan dapat dilihat respon status dari API-nya menghasilkan 403 forbidden, yang artinya belum mendapatkan authorization gitu dari API. Dan di sini juga terdapat response body-nya yaitu forbidden. Maka untuk test case yang ini pas gitu atau berhasil. Lalu di sini untuk mencoba test case yang kedua, di sini menguji ketika mengubah data first name menjadi kosong atau tidak diisi. Dan di sini kondisinya sudah memiliki token authorization yang valid. Maka di sini sebelum itu kita akan membuat token terlebih dahulu. Ini kita buka endpoint create token, dan untuk endpointnya sudah base URL dan juga /auth. Nah, base URL ini kita menggunakan yang namanya environment dari Postman gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan environment atau variabel yang kita gunakan, dan juga di sini kita juga bisa mendefinisikan value dari variabel tersebut gitu. Lalu kita kembali ke create token. Di sini kita akan membuat token untuk authorization. Nah, di sini kita mendapatkan tokennya, lalu kita copy dan kita kembali ke partial update booking. Lalu di sini untuk header di bagian cookie kita tambahkan token yang berhasil kita buat tadi. Lalu di sini untuk bodinya kita gunakan test data pada test case 41 ini. Lalu kita masukkan ke dalam request body, lalu kita send. Dan dapat dilihat respon statusnya itu 405 method not allowed. Di sini
API merespon bahwa metode ini tidak ada gitu, dan di sini juga response bodinya method not allowed. Maka untuk test case yang 41 ini dinyatakan fail gitu, dan di sini saya juga sudah mendefinisikan insidennya, insiden ID-nya di sini IR TC41. Di sini saya juga sudah membuat tes insidennya di sini untuk IR TC41, untuk case ID-nya itu TC41, dan untuk bug detailnya di sini saya mendefinisikan API booking gagal mendeteksi input kosong pada field first name saat batch, untuk bug priority-nya medium, save priority-nya major, dan statusnya itu open. Dan deskripsi issue-nya ketika melakukan partial update. Nah, di sini juga ada attachment evidence bug-nya. Nah, di sini juga kita membuat bug monitoringnya. Di sini kita tampilkan deskripsinya dan keadaan ketika kita melakukan test case execution itu. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.